Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Dian Puspitasari, NIM 2211031082, presensi 15. Di sini saya akan mengajak murid saya perkenalkan diri. Halo, nama saya Agung Divya, kelas 3. Di sini saya akan mengambil tema mengenai mari mengenali hewan di lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Mari kenali hewan di sekitar kita. Sekarang saya akan membahas tentang ragam hewan. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada tinggal di muka bumi dan berdampingan dengan manusia. Hewan memiliki banyak jenis. Adik tahu nggak ada berapa jenisnya ada hewan di sekitar kita? Tahu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mulai dari hewan yang sangat kecil dan hewan yang sangat besar. Hewan juga memiliki bentuk yang keunikan yang berbeda-beda. Jadi setiap hewan itu nggak mempunyai bentuk yang sama, melainkan ada yang hewan yang kecil, ada hewan yang besar. Di mana di setiap hewan itu memiliki ras yang berbeda-beda. Antara rasnya itu bisa dari bentuk tubuhnya, dari bentuk warnanya, mulai dari bentuk tubuhnya yang beragam, tempat tinggalnya, dan hingga perilaku yang berbeda-beda berdasarkan kelompok dan hewan yang menjadi dua jenis. Adik tahu apa itu yang dikelompokkan menjadi dua jenis hewan itu? Tahu. Yang pertama itu ada vertebrata, yang dimana vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrase yang melindungi sumsum tulang belakang dan memberikan struktur bagian tubuh mereka. Vertebrata merupakan kelompok hewan yang sangat beragam, mulai dari ikan, contohnya ada ikan, amfibi, reptil, burung, hingga mamalia. Sistem saraf pusat mereka berada di dalam tulang belakang dan sebagian besar memiliki sistem pencernaan, pernapasan, peredaran darah yang canggih. Yang kedua itu yang pertama ada amfibi, yang dimana hewan yang dapat hidup di dalam dua alam. Tahu contoh hewan amfibi apa? Contohnya itu ada kata yang hidup di air dan darat. Yang kedua ada aves. Apa itu aves tahu? Aves adalah jenis hewan yang termasuk dalam kelompok burung. Burung apa aja ada burung? Contohnya apa? Burung itu ada apa aja? Ada elang, terus merpati, jalak, apa lagi? Burung apa aja ada? Dan lain-lain. Banyak ada contohnya kan? Hewan mamalia. Hewan mamalia itu adalah hewan yang berkembang biak dan dengan cara melahirkan dan menyusui. Contohnya apa? Yang berkembang ya, menyusui ya. Terus Anjing. Berkembang biak dan menyusui ya. Terus sapi berkembang biak. Terus kambing dan kerbau, masih banyak ada. Spesiesnya yaitu hewan yang termasuk dalam kelompok ikan. Jenis ikan apa aja ada jenis ikan? Ikan apa? Hiu. Ikan hiu. Terus ikan mas, ikan lele, gurami, dan masih banyak yang lain. Yang keempat ada reptil. Reptil adalah jenis hewan yang termasuk dalam golongan hewan melata. Contohnya reptil itu apa? Pemakan segalanya. Apa dia? Ular, kadal, dan masih banyak yang lain. Yang kedua ada jenis hewan Avetebrata, yang dimana Avetebrata merupakan istilah yang digunakan untuk mengacu pada hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang yang terdiri dari cakram cairan seperti vertebrata. Adapun jenis-jenis hewan yang termasuk dalam jenis Avetebrata adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Arthropoda, yaitu jenis hewan yang memiliki tubuh dengan ruas dan sepasang kaki di setiap ruasnya. Contohnya udang, kaki seribu, dan laba-laba. Yang ke-B ada Coleoptera atau jenis hewan yang berongga. Contohnya tuh ubur-ubur yang berongga.
Yang ketiga itu ada cacing, yang dimana kelompok hewan jenis seperti cacing, contohnya apa? Cacing apa aja dah? Adik tahu ada cacing apa aja dah? Cacing tanah. Cacing nanah, terus cacing pipih dan cacing gelang namanya, cacing gelang. Yang kedua ada Mollusca, yaitu hewan yang memiliki struktur tubuh yang lunak. Contohnya apa? Yang merambat itu apa namanya? Jalannya lambat banget. Hewan apa namanya? Ya, seafood. Sekarang kan ini ada ayam. Tahu nggak gimana cara memelihara ayam dengan baik dan cara? Kan melihara ayam di ini tuh banyak menimbulkan kekhawatiran. Contohnya dengan salah satunya dengan bau yang enggak, kotoran ayam kan bisa dijadikan pupuk. Dia dijadiin kotoran ayam. Ini sangat wajib diperhatikan saat memelihara ayam. Nah, bisa digarisbawahi bahwa memelihara ayam pasti bau. Hidungnya terbiasa dengan terus kotoran ayam bisa ditemukan dari jenis pakan. Apa makanan ayam itu apa? Selain jagung, bisa dengan dedaunan atau olahan ayam yang dari alam. Selain jenis pakan, oleh karena itu mendesain ayam dengan alas daun kering yang tepat akan mencapai 3 kali lipat dari volume sisa makanan yang kita buang. Jenis prosesnya dengan cara kita buang mantapnya. Makanan yang tersisa akan kembali dikubur dengan tumpukan daun kering. Biasa kami ambil dari sapuan di sini ada ayam di sekitar rumah Adik ada ayam. Jadi gimana caranya memelihara ayam dengan baik dan benar? Diberi makan. Diberi makan. Kan banyak kotoran ayam yang bisa dijadikan pupuk kan? Banyak menimbulkan kekhawatiran, salah satunya dengan bau yang di sekitar kita. Padahal aspek tersebut sangat wajar diperhatikan saat memelihara ayam. Cara memelihara ayam yang baik dan benar gimana? Adik tahu? Gimana cara memelihara ayam baik dan benar? Dengan cara makan. Kalau dimandiin ayamnya. Kalau buka kotak. Jadi tadi kita sudah mengenali hewan di sekitar kita, yaitu apa, Adik? Ayam. Ayam. Ayam kan sudah dijelaskan bagaimana cara memelihara ayam di lingkungan rumah. Melalui pendekatan kebun menemukan bahwa ternyata bau yang merupakan dampak dari bau kotoran ayam itu bisa ditentukan dengan jenis pakannya. Kalau kita sering memberi pakan dengan banyak pur ayam atau konsentrat, kotoran ayam biasanya akan bau. Tetapi kalau pakan biasa, makanan dedaunan dari kebun olahan, kotoran ayam cenderung tidak bau karena berasal dari alam. Jadi prosesnya makanan itu ada banyak prosesnya, Dek. Kalau misalkan pakan ayam itu, yang pertama kita buang sisa makanan dan membiarkan ayam menyantapnya. Makanan yang tersisa akan kami kubur dengan tumpukan daun kering yang biasa kami ambil dari sapu sekitaran kompleks. Bisa dari ada misalkan nyapu di halaman, itu kasih dedaunan, itu bisa daun kering yang bisa juga menutupi kotoran ayam karena cakaran mereka sendiri, yang akhirnya daun kering akan tersebar dengan sendirinya di dalam kandang. Yang keempat ada seandainya masih bau kotoran ayam itu keluar dari kandang, kita buang lagi daun kering. Kayak misalkan kan daun kering kan dinginin sama ayamnya, itu kan daunnya itu yang tidak menimbulkan bau. Jadi kalau misalkan masih menimbulkan bau, isiin aja lagi daun-daun kering itu. Begitu terus sampai tidak ada bau yang tidak sedap lagi. Jadi kalau tidak ada daun kering, bisa digantikan dengan sekam atau jerami. Jerami itu bekas gini beras tuh loh.
sebelum beras tuh jerami, potongan rumput atau serbuk kayu yang berbau bahan alami yang sudah kering atau terurai jadi kompos. Misalkan setelah daun kering terurai menjadi kompos, bisa jadi panen kompos buat di kebun, lalu dimasukkan lagi ke daun yang baru, kayak misalkan ditimbun lagi, ada daun kering ditimbun lagi. Sekian materi yang saya dapat paparkan ke murid saya ucapkan terima kasih. Santi kasih.